Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang ada di Desa Gedong Sari, RT 1 RW 1, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus channel kami ini, dan tentunya jangan lupa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara pecinta ternak kambing khususnya yang baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen sehingga kami lebih bersemangat di dalam membangun konten ini. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, komen, diucapkan banyak terima kasih. Seiring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kelonggaran dalam banyak hal, serta diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, kita lanjutkan liputan kita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips ya, dan trik ya untuk merawat memelihara kambing ya. Kita akan memberikan di wawasan ya guys ya kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat tentang cara yang cukup praktis, cukup sederhana, tidak terlalu ribet ya, untuk memelihara dan merawat sekitar 70 ekor kambing. Nah, tentunya untuk memelihara serta merawat 70 ekor kambing ini tentunya perlu proses ya guys ya, sehingga tidak bisa instan ya. Nah, sehingga tentunya harus banyak belajar, banyak minta informasi, banyak referensi agar kita bisa dengan enjoy untuk memelihara dan merawat kambing 70 ekor seperti ini. Nah, tentunya seperti yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya, kita persiapkan dulu tentunya bank pakan kita, sehingga dengan kita memiliki bank pakan yang memadai, maka akan memudahkan kita untuk memelihara dan merawat kambing kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknik untuk pemberian pakannya juga ya, harus kita perhatikan. Di tempat kami ini pemberian pakannya cukup 2 kali ya sehari, yaitu pada siang hari sekira jam 10 sampai jam 11 itu diberikan makan pagi seperti saat ini. Ini kita sedang menyaksikan kambing-kambing kita yang pejantan ini, yang nanti akan kita proyeksikan untuk dikeluarkan pada saat kurban. Nah, ini kita beri pakan cukup 2 kali saja sehari, jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Nah, kemudian untuk efektif dan efisiensi waktu karena keterbatasan tenaga ya guys ya, kita setelah itu istirahat, kemudian nanti kita berikan lagi pada sore hari sekira jam 4 sampai jam 5 sore. Kita berikan makan yang kedua dengan porsi yang agak sedikit kita tambah ya, atau sedikit banyak, tambah banyak sedikit lah ya dari porsi yang pagi hari ya. Sehingga
ketika malam itu mungkin masih ada sisa-sisa sedikit untuk tambahan makan malam sampai besok pagi ketemu makan pagi lagi atau makan siang lagi. Nah, ini terus kita lakukan seperti itu sehingga kita tidak kewalahan lah ya untuk memberikan pakan, karena kita atur jadwalnya, jamnya, sehingga tidak setiap waktu, setiap saat kita beri makan untuk kambing kita. Tentunya kalau dengan cara seperti itu sangat repot ya guys ya. Waktunya sangat tersita untuk mengurus kambing sebanyak ini. Jadi tentunya dengan waktu seperti itu, sebelum kita kasih makan, tentunya kita bersihkan dulu arena kandang kita ini, mulai dari palung pakan, kemudian tempat berpijak kambing ini, atasnya ini, kandangnya ya, kita bersihkan, kita sapu dengan cepat ya tentunya, karena setiap hari sudah dibersihkan sehingga cukup bersih. Nah, dengan cara seperti itu, kemudian bersih, baru kita kasih makan kambing kita. Dan jangan lupa guys ya, untuk pakannya ini harus kita layukan dulu ya, sehingga pakan ini yang kita berikan ini kita ambil kemarin ya. Jadi kemarin kita ambil, kemudian sore itu dicopper, kemudian diinapkan, baru kemudian paginya diberikan. Ini untuk mengantisipasi supaya kambing kita tidak mengalami sakit, terutama kembung ya guys ya, kembung. Nah, tentunya pakan yang kita berikan ini campuran ya guys ya, seperti yang di awal video tadi kita tunjukkan tadi, hijauannya itu macam-macam ya. Pokoknya itu adalah pekcong dan odot, itu sebagai pakan hijauan pokok. Kemudian ditambah dengan hijauan-hijauan yang lain, ada daun turi, ada lamtoro, kemudian ada klirisidi, ada indigo vera, ada daun pisang, daun singkong yang segar, kemudian juga ada kelor juga ya, macam-macam lah ya. Nah, tapi porsinya tidak terlalu banyak ya, hanya untuk campuran-campuran saja, sehingga pakan yang kita berikan itu sudah paling tidak terdiri dari ya 4-5 campuran ya. Kemudian ditambah dengan silase daun singkong ya, karena dengan kapasitas 70 ekor yang kambingnya cukup besar ya, cukup besar-besar. Sebenarnya kalau hanya mengandalkan hijauan itu aja masih kurang ya. Jadi setiap hari kita ambil sekitar 7 bongkok ya. 7 bongkok itu kalau kita taruh di angkong tadi sekitar 4 angkong itu, bongkokan besar. Itu kemudian ditambah dengan silase daun singkong sebagai tambahan ya, kita campur, setelah dicampur seperti yang terlihat tadi. Kemudian kita tambahkan makanan penguat juga, terdiri dari konsentrat dan polar ya. Konsentrat, polar, kemudian kita tambahkan sedikit tumpi jagung ya. Setelah itu kita aduk rata seperti yang terlihat di ini. Nah, kemudian tambah tetes tebu sedikit dan EM4 ya untuk ternak. Nah, kita campur, terus kemudian kita berikan seperti ini. Nah, ini kambing kita cukup lahap guys ya, cukup lahap sekali, makannya enak sekali ya. Bahkan hampir setiap hari itu sedikit sekali ya, sisa atau rampennya itu sedikit sekali ya, karena hampir semuanya termakan habis oleh kambing kita. Yang penting cukup ya, artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi kambing kita ini. Nah, ini yang kita lakukan keseharian kita seperti ini guys ya, sehingga
tidak terlalu menyita waktu, tidak terlalu repot untuk mengurus kambing sekitar 70 ekor 70 ekor kambing. Ini terdiri dari indukan dan anakannya yang sudah jantan-jantan tadi yang kita proyeksikan untuk kita keluarkan pada saat kurban nanti. Jadi yang tip atau cara yang cukup sederhana bagi kami, mungkin menurut cara kami ini yang paling praktis yang bisa kami lakukan. Mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin ada yang lebih praktis monggo silahkan diambil yang paling bagus untuk kita terapkan di tempat kita. Ini yang kita lakukan di tempat kami itu seperti ini sehingga dengan cara seperti ini kambing-kambing kita cukup sehat, cukup gemuk, kemudian indukannya juga cukup bagus, sehingga dalam breeding pun juga kita cukup baik. Artinya dari anak-anakan itu kemudian kita fattening, kita gemukkan, kita keluarkan nanti pada saat Idul Kurban. Sementara yang betina-betina, cempe-cempe yang betina, yang bagus-bagus kita gunakan untuk regenerasi atau paling tidak untuk menambah populasi jumlah indukan di kandang kita. Nah, sementara yang kurang bagus kita sortir, kita jual untuk menambah amunisi. Untuk menambah amunisi untuk biaya pengelolaan kandang, karena biaya pengelolaan kandang ini setiap harinya juga cukup lumayan tinggi guys Oleh karena itu perlu juga dana segar untuk menambah amunisi kita. Nah ini lingkungan kita seperti ini guys Nah ini contoh yang lain yang breeding ini Nah ini pejantan kita, pemacak kita yang sudah cukup umur ini, kira-kira sudah hampir 5 tahun ini di tempat di kandang kita ini kita jadikan sebagai pemacak ini untuk mengawini kambing-kambing betina yang sudah siap untuk dikawin karena sudah birahi. Nah ini guys sekedar info tips, triks, cara yang kami lakukan. Tapi yang paling penting adalah kuncinya di pakan guys dipakan, sehingga pada sahabat-sahabat semuanya persiapkan hijauan pakan ternak kita supaya kita benar-benar bisa praktis dan efisien di dalam mengelola peternakan kita. Karena tanpa kita persiapkan HPT maka amat berat rasanya, kecuali kalau semua bahan itu beli itu beda ceritanya. Tapi kalau agak pengen hemat harus kita persiapkan HPT kita sebaik mungkin dan sebanyak mungkin kalau perlu sehingga semakin banyak HPT kita, semakin banyak variasi tanamannya, itu semakin baik untuk perkembangan ternak kita. Demikian guys informasi dari kami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara pecinta ternak kambing dimanapun berada. Dan tentunya apabila dalam liputan ini masih kurang sempurna mohon dimaafkan. Dan kembali saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Demikian Des, sebelum saya akhiri selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku semuanya jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam ngarit dari Blora.